hukum semua. Sehingga dia paling terkenal di Indonesia sebagai seorang tukang santet tanpa tanding. Sampai kematiannya tidak tertandingi. Kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam. Lahirlah saya abu-abu. Dan disitulah saya menyelami tentang aliran hitam, dan disitulah saya menyelami aliran putih. Dan disitulah kita akan membahas asal usulnya terciptanya ilmu hitam dan terciptanya ilmu putih. Dan kenapa banyak orang yang belajar ilmu magic rata-rata kalau tidak gila menjadi manusia aneh. Betul? Kalau tidak gila menjadi manusia aneh. Dan kita akan mempelajari yang disebut namanya pecah jiwa dan tentang generasi kutukan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dari pada waktu saya mempelajari ilmu hitam dan ilmu putih, guru saya mengajarin satu hal. Ada satu pilihan yang harus kamu pilih. Kamu pilih dua, ada dua yang harus kamu pilih satu. Kalau kamu jadi orang baik, jadilah orang baik sekalian. Itu pilihan yang pertama. Sehingga kamu sampai matinya pun harus dikenal sebagai orang baik. Nah, pilihan yang kedua, kalau kamu menjadi seorang penjahat, jadilah penjahat besar. Dan kalau kamu mati, jadilah di akhirat rajanya para penjahat. Ada dua pilihan yang harus dipilih satu. Satu pilihan itu harus dipilih satu. Waktu itu saya disuruh milih salah satu. Dan kalau saya memilih satu pilihan, bahwa seumur hidup saya harus menganut itu dan memegang teguh apa menjadi pilihan saya. Waktu itu saya berkata, guru, saya mau jadi orang baik. Kalau kamu mau jadi orang baik, sampai kamu mati pun kamu dikenal sebagai satria kebaikan. Tapi ingat, kalau kamu jadi orang jahat, jahatlah sekalian. Akhirnya saya ambil keputusan, saya jadi orang baik. Seumur hidup saya tidak pernah membunuh manusia, tetapi sering membuat orang setengah mati saja. Itu pun sesuai order. Kemungkinan saudara yang angkatan yang lama di Indonesia yang umurnya udah 50 tahun ke atas pernah mendengar ada seorang anak kecil di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, menjebol nomor SDSP, nomor buntut tahun 80 ke atas, 90 ke bawah. Sekarang saudara ketemu anak itu ya. Jadi waktu itu bandar-bandar buntut pusing semua ya. Karena waktu itu saya menjebol nomor 2 angka. Kenapa saya susah bertobat? Karena banyak orang Kristen minta nomor buntut sama saya. Nah, setelah saya bertobat pun turun dari mimbar dimintai nomor togel. Katanya gini, Bapak sebelum bertobat hebat, apalagi setelah bertobat itu. Hari ini kita membahas masalah ilmu hitam dan ilmu putih, dan kita membahas yang disebut namanya pecah jiwa. Mari kita buka di dalam surat Yudas. Tapi ingat, ini bukan Yudas Iskariot. Surat Yudas pasal 1 ayat 3 sampai dengan ke-4. Kita buka surat Yudas pasal 1 ayat 3 sampai dengan ke-4. Surat Yudas pasal 1 ayat 3 sampai dengan ke-4. Surat Yudas pasal 1 ayat 3 sampai dengan ke-4. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis tentang kamu, menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudara
Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari ayat ini, bahwa di akhir zaman para penyesat, nabi-nabi palsu menyusup ke dalam gereja. Banyak sekali penyusupan-penyusupan yang terjadi. Nah, saudara, tetapi sebelum membahas ini, kita akan membahas tentang ilmu hitam dan ilmu putih. Kenapa ilmu hitam dan ilmu putih bisa tercipta dengan satu sumber yang sama? Dan kenapa orang yang mempelajari ilmu hitam maupun ilmu putih menjadi manusia aneh? Kalau tidak, bisa gila. Nah, saya akan minta ada satu contoh. Saya minta Bapak ini ke sini. Saudara, latar belakang orang yang mempelajari magic itu sangat mempengaruhi terciptanya ilmu hitam maupun ilmu putih. Ini misalnya adalah dukunnya, pertapa, paranormal. Nah, saya minta ini ke sini. Ini untuk jadi setannya. Contoh saja. Karena pakainya hitam. Ini belakangnya. Ini. Saya minta Bapak ini. Sini. Bapak ini adalah dari keluarga ancur-ancuran. Contoh saja. Contoh saja. Dia punya orang tuanya keluarga broken home, hancur-hancuran. Dan di dalam dirinya ada kebencian dan dendam, penuh dengan kekesalan dan dendam. Contoh saja. Nah, saya minta Bapak ini ke sini. Contoh saja. Ingat, latar belakang orang mempelajari ilmu itu mempengaruhi terciptanya ilmu hitam maupun ilmu putih. Ini dari keluarga baik-baik saja. Keluarganya harmonis, baik-baik saja. Pokoknya anak baik. Dan di dalam dirinya tidak ada dendam maupun kekecewaan. Ini misalnya pertapa, dukun. Ini jadi dukun begini. Mirip. Ingat, ini adalah dukun. Ini juga kuasa setan, kuasa gelap yang mendampingi ini. Datang ini, dia penuh dengan kekecewaan, dendam, kesumat. Datang. Mau belajar. Guru, aku mau belajar. Terimalah aku. Baiklah, cucuku. Ini diterima. Ingat, latar belakangnya dia memiliki apa? Dendam dan kekecewaan. Jadi ini. Ini dari keluarga baik-baik. Permisi. Saya mau belajar ilmu. Baiklah. Nah, ini mereka berdua dilatih ilmu yang sama, mantra yang sama. Ingat, dilatih dengan mantra yang sama, jimat yang sama, setan yang sama. Tetapi ingat, latar belakang dia, karena dia memiliki dendam kekecewaan, maka ilmu ini akan menuntut dia 7 kali lipat lebih jahat. Terciptalah ilmu hitam. Dan ilmu ini akan menuntut dia sehingga menjadi perampok, penjahat, atau seorang pembunuh bayaran atau tukang santet. Karena latar belakang dia mempelajari ada kekecewaan dendam, sehingga ilmu itu akan merubah tabiatnya 7 kali lipat lebih jahat. Dan dia akan kebanyakan tokoh aliran hitam itu adalah kaya raya, tetapi anaknya cacat, rumah tangga hancur. Kutukannya adalah rumah tangga hancur, anak cacat, rumah tangga hancur, dan dirinya akan terkena kutukan, ditolak langit, ditolak bumi, mati tidak, hidup tidak, matinya susah, tapi kaya raya. Makanya tokoh aliran hitam rata-rata kaya.
Pada waktu dia mempelajari ilmu, latar belakangnya adalah anak baik-baik. Tidak ada kekecewaan dan tidak ada dendam. Maka ilmu yang dipelajari ini akan mentransfer dirinya menjadi ketenangan batin. Terciptalah ilmu putih. Nah, kebanyakan tokoh aliran putih itu akan suka mengasingkan diri. Kalau ini suka ke diskotik, aliran hitam. Nah, kalau aliran putih ini dia suka ke gunung-gunung dan suka mengasingkan diri. Dan kebanyakan bergerak di bidang sosial, menolong dan menjadi penyelamat bagi masyarakat. Tetapi sebenarnya itu dari setan. Ada jalan yang dikira lurus, ujungnya adalah maut. Dia akan terkena kutukan seumur hidupnya, tidak bisa kaya, termasuk keturunannya. Makanya tidak ada tokoh aliran putih yang kaya raya. Terkena kutukan, tidak bisa kaya, seumur hidup akan miskin. Dan ilmu itu akan menuntun dia dengan disebut namanya ketenangan batin. Suka mengasingkan diri di tempat-tempat terpencil. Jelas, kalau ini suka di kota, kalau ini suka di pedalaman. Ingat, ilmu yang sama, setan yang sama, jimat yang sama, tetapi tercipta ilmu yang aliran yang berbeda. Tapi ingat, di dalam pertarungan ilmu hitam dan ilmu putih pasti akan menang ilmu putih. Kenapa selalu menang ilmu putih? Karena orang mempelajari ilmu putih, tercipta aliran putih, dia akan fokuskan kekuatan ilmu itu sampai puncak, sehingga dia mengasingkan diri. Kenapa ilmu hitam selalu kalah? Karena dia tidak fokus ke ilmu, dia suka koyak-koyak dan suka koyak-koyak dan tidak terfokus untuk mempelajari ilmu lebih tinggi. Jelas saudara? Sehingga di dalam pertarungan selalu ilmu putih menang. Terima kasih. Tapi ingat, semua adalah setan yang jadi saudara, orang yang mempelajari ilmu hitam, ilmu putih, sebenarnya itu kuasa gelap. Mantra, jimat, ingat, sama-sama belajar, tetapi tercipta aliran yang berbeda. Jadi kalau aliran hitam pasti kaya raya, kalau aliran putih pasti miskin. Nah, kakek saya aliran putih, nenek saya aliran hitam, sehingga tidak kaya, tidak miskin, tanggung. Jadi saya beritahu, dan nenek saya pun terkena kutukannya, ditolak langit, ditolak bumi. Kenapa saya bisa tahu tentang aliran hitam? Karena saya mempelajari aliran hitam, dan saya juga mempelajari aliran putih. Dan terciptanya ilmu hitam dalam diri nenek saya, disitulah yang menyingkapkan rahasia ilmu hitam. Nenek saya dulunya adalah seorang terkena penyakit lepra. Dia diasingkan keluarga. Pada waktu diasingkan keluarga, dia hendak bunuh diri, pergi ke hutan di sungai. Dia bertapa 1,5 tahun ada di Sungai Kungkung dengan tujuan dia ingin mati dengan cara itu. Tidak tahunya di tempat pertapaannya di situ, di gua, ada seekor ular yang besar. Dia tidak punya guru nenek saya. Guru nenek saya adalah ular itu. Ular itu mendatangi nenek saya, memberi sebuah pusaka namanya pedang Soponyono. Dalam bahasa Indonesia disebut siapa sangka. Sehingga pedang itu, karena nenek saya dendam, sehingga tercipta ilmu hitam di dalam diri nenek saya. Sehingga dia benci semua orang, membunuh berbagai aliran, hitam maupun putih. Dia benci sama kaum laki-laki, termasuk dia benci dengan kaum perempuan. Karena apa? Keluarganya mengusir dia, dan terciptalah ilmu hitam. Kakek saya dari keluarga pertapa, keluarga baik-baik, dia belajar ilmu dari eyang saya, keturunan. Di situ dari
waktu mempelajari ilmu tidak ada dendam dan tidak ada kekecewaan, sehingga terciptalah ilmu putih di dalam diri kakek saya. Sehingga kakek saya tidak bisa kaya. Yang menghasilkan uang adalah nenek saya, aliran itu. Dan itulah, jadi kalau saudara berpikir ilmu putih itu dari Tuhan, itu keliru. Ingat, jalan yang dikira lurus, ujungnya adalah maut. Ngerti saudara? Jelas saudara? Jelas saudara? Jelas? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang yang mempelajari ilmu hitam maupun ilmu putih, kalau tidak kuat bisa menjadi gila? Nah, sekarang akan saya jelaskan. Kalau tidak gila menjadi manusia aneh. Nah, Bapak ini kesini. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dia punya karakter, saya punya karakter. Dia punya pribadi, saya punya pribadi. Betul? Betul? Setiap pribadi kita punya karakter beda-beda. Betul? Betul? Tidak usah banyak-banyak. Cara bicaranya beda-beda. Betul? Nah, pada waktu dia datang ke saya untuk pergi ke dukun atau pergi ke suhu untuk belajar ilmu, belajar magic, belajar mantra, kekuatan magic. Pada waktu ilmu itu diajarkan, termasuk yang dari buku, mantra-mantra yang ditulis di buku. Waktu dia belajar mantra, energi saya, kekuatan saya masuk ke dia. Ini yang disebut pembuka tenaga inti, yang disebut transfer spirit. Ngerti saudara? Waktu transfer spirit itu bukan hanya mantra atau kekuatan roh jahat saja yang masuk dalam dirinya, termasuk karakter saya, jiwa saya akan masuk ke karakternya dia, sehingga dia akan memiliki dua pribadi ganda, karakter saya dan karakternya dia. Di dalam ini disebut namanya pecah jiwa. Kalau seorang murid dalam kondisi bagian sininya sudah pegel, ininya sudah rasanya tidak enak bagian sini, seorang guru harus stop. Kenapa? Kalau tidak di stop, saraf dari murid tidak kuat, pasti gila. Jelas saudara? Kenapa? Dia tidak bisa untuk kuat dalam dua pribadi ganda yang disebut pecah jiwa. Jelas saudara? Jelas? Tetapi kalau dia ini kuat untuk menahan ini, pecah jiwa ini, maka dia akan menjadi manusia aneh. Makanya kalau bisa mengubah dia jadi lebih jahat atau jadi aliran putih. Nah, kalau aliran putih, ilmu ini akan membuat dia menjadi malas kerja. Makanya orang yang tokoh aliran putih, dia tidak bisa kaya, tetapi malas kerja. Jelas saudara? Jelas saudara? Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Dan kalau dia tercipta aliran putih, maka dia akan dituntut ilmu itu suka mengasingkan diri. Ingat, kalau lulus terjun bebas masuk neraka, kalau tidak lulus gila dulu baru masuk neraka. Siapa mau daftar? Angkat tangan. Ingat, jadi akibat pecah jiwa ini bisa menimbulkan diri seseorang kalau tidak kuat menjadi gila. Sehingga kalau banyak dukun atau banyak dia berguru ke berbagai aliran, pecah jiwanya semakin banyak, maka banyak yang gila. Makanya di dalam mempelajari ilmu hitam, ilmu putih, seseorang pasti menganjurkan tidak boleh banyak guru. Kenapa? Bisa gila. Tergantung kemampuan jiwa dia untuk menahan pecah jiwa itu. Nah, makanya dalam pecah jiwa itu orang bisa marah-marah, emosi, terciptalah ilmu hitam. Ada juga yang tenang, akhirnya meditasi terus, ilmu ini menuntun, terciptalah ilmu putih, sehingga dia suka ketenangan batin. Kalau sudah sampai ke aliran ini,
orang tidak mau kerja. Jelas saudara? Jelas saudara? Menjadi pemalas, dan setelah itu dia hanya suka paham tentang ketenangan batin. Untuk injili orang ilmu hitam itu lebih mudah daripada tokoh aliran putih. Kenapa? Kalau aliran hitam dia tahu betul-betul dia jahat, sehingga apa? Dia ujung-ujungnya satu, kita adu ilmu, siapa yang menang ikut, itu aja ada. Jelas saudara? Dia hanya kekuatan aja. Pokok dia kalah, siapa yang bisa mengalahkan, dia ikut. Jelas saudara? Kalau aliran putih ini, dia punya paham, aku ini orang baik. Makanya disebut kebatinan. Aku orang baik, aku tidak pernah mencelakai orang, saya tidak pernah bohongin orang. Nah, saya dulu pahamnya karena saya melajari ilmu hitam dan ilmu putih, tapi saya punya prinsip jadi orang baik. Paham saya juga gitu. Saya orang baik, untuk apa saya bertobat? Saya tidak mencelakai orang, penting saya tidak nipu orang. Nah, kenapa saya susah bertobat dulu? Karena tetangga saya itu majelis gereja, tapi adalah lintah darat, rentenir. Dan dia di gereja majelis bagian bendahara, kolektor. Kolektor jemaat direntenirkan bunga. Nah, makanya saya sebagai orang pelajari ilmu magic, saya berpikir dia lebih jahat daripada saya. Untuk apa saya bertobat? Untuk injili orang tokoh aliran putih hanya ada satu jalan. Mereka itu bukan dikasih teori. Walaupun dikasih teori apapun, dia menjawabnya satu, aku ini orang baik. Nah, kalau ingin menyelamatkan orang yang memiliki ilmu putih, aliran putih, orang tersebut harus ditunjukkan sikap hidup yang baik. Jelas saudara? Sikap hidup. Dan orang aliran putih tidak fanatik. Diajak ke gereja pun mau. Dia tidak fanatik karena bagi dia semua agama baik. Nah, tetapi kalau dia diajak ke diskotik tidak mampu. Kalau aliran hitam lain, diajak ke gereja tidak mau, diajak ke diskotik oke. Jelas dan? Karena apa? Mental waktu dia belajar, latar belakang itu sudah mempengaruhi terciptanya ilmu hitam maupun ilmu putih dalam diri orang tersebut. Jelas saudara? Jelas saudara? Ngerti? Ngerti maksud saya? Jadi ingat saudara, jadi untuk menginjili orang yang memiliki ilmu putih itu bukan dengan teori, tapi sikap hidup saudara. Dan di dalam aliran putih pun di kebatinan itu dipercaya bahwa nanti akan muncul seorang raja yang adil dari timur. Jadi mereka juga percaya, tetapi mereka belum tahu siapa Yesus. Hanya mereka tahu bahwa nanti ada penyelamat. Tapi penyelamatnya siapa? Dia tidak tahu, cari sendiri-sendiri. Itu waktu saya sebelum bertobat sudah diajari. Nah, maka disebut waktu Indonesia dulu dalam kondisi awal-awal krisis dihebohkan dengan ramalan disebut ramalan Ratu Adil. Pernah dengar? Pernah dengar? Nah, ratu di sini bukan perempuan, itu laki-laki. Seorang raja yang adil dari timur, yang tidak bersaudara dan tidak beribu dan tidak berbapak. Jadi asal usulnya ayah ibunya tidak tahu, asal usulnya saudara tidak tahu, tapi dialah yang menjadi penyelamat bangsa Indonesia yang disebut Satrio. Jadi saya beritahu, di kebatinan pun di Jawa juga sampai saat ini menantikan datangnya penyelamat. Padahal penyelamat itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Kalau saya, kenapa saya bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah, bukan hanya sebagai Nabi saja. Dia Nabi, tapi dia adalah Allah. Kenapa saya bisa percaya? Karena saya dulu mengakui hanya satu. Kalau saya bertarung kalah, berarti dia benar. Karena saya dalam diri saya hitam dan putih.